Apa yang membuat Puan Maharani justru lebih hangat berhubungan dengan Pak Jokowi ketimbang dengan kader-kader PDIP lainnya, bahkan pengurus-pengurus teras? Yang kita ketahui seperti Hasto bersama seluruh gerbongnya justru memusuhi Jokowi. Bahkan mungkin juga dengan Ibu Megawati sang ketua umum. Kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini kita akan bahas bersama-sama mengapa Mbak Puan itu justru lebih akrab dengan Pak Jokowi ketimbang dengan kader-kader partai PDIP lainnya. Ini jadi tanda tanya di tengah PDIP yang mencoba untuk melakukan tindakan perlawanan terhadap Jokowi, memusuhi Jokowi, bahkan memecat Jokowi. Mbak Puan dan mungkin juga dengan gerbong dari Puan Maharani itu sendiri justru memberikan sikap yang lebih akrab dan lebih hangat ketimbang Hasto dan kawan-kawan. Bahkan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terlihat begitu berjarak dengan Pak Jokowi, apalagi setelah Jokowi dipecat sebagai kader dari partai banteng tersebut. Nah, tonton terus video ini, kita akan diskusikan, kita akan bahas, dan kita akan analisa sejauh mana hubungan Jokowi dengan Puan Maharani sehingga mereka bisa bersama-sama hangat dan juga terlihat semakin akrab. Hal ini bisa kita lihat ketika Puan Maharani melakukan aktivitas buka puasa bersama di acara Partai Nasdem bersama dengan Surya Paloh. Justru Puan memperlihatkan betapa ia sangat ingin menunjukkan kepada awak media bahwa Puan Maharani bersama Jokowi adalah sahabat yang senantiasa beriringan. Dan kita ketahui bersama juga sebelumnya Mbak Puan justru memberitakan kepada kita semua untuk tidak perlu lagi terlalu panjang membahas soal isu konflik antara PDIP dan juga Jokowi. Ketika wartawan bertanya kepada Mbak Puan bahwa dia ingin menyudahi, tidak perlu lagi ada pembahasan-pembahasan yang menguras energi hanya untuk konflik kepentingan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Puan mengajak kepada kita semua untuk lebih fokus membahas soal isu-isu kebangsaan, isu-isu tentang Indonesia yang ke depan perlu kita sikapi bersama, dan energi kita jauh lebih tepat memikirkan hal tersebut ketimbang terjebak dengan hal-hal yang tidak substansial seperti konflik antara PDIP dan juga Jokowi. Ya pemirsa, akankah kemudian tadi disampaikan ya kemesraan yang sudah mulai muncul begitu ya, baik antara Puan Maharani dalam hal ini adalah PD Perjuangan dan juga Joko Widodo, ini hanya di depan layar saja atau sebenarnya memang sudah ada perbincangan sebelumnya? Karena kalau kita lihat ketegangan antara Jokowi dan juga PD Perjuangan dan juga hubungannya semakin memanas sejak Pilpres kemarin, nampaknya semakin tegang saat kemarin Joko Widodo kemudian sempat mulai memanas begitu ya, kalau kita sempat dengar juga sempat menyatakan siapa yang memulai perseteruan ini. Tapi akankah kemudian ada angin segar antara hubungan Jokowi dan juga PDI Perjuangan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan kami ada Bang Emanuel Ebenezer. Ini saya sebutnya sebagai apa nih? Ketua Umum Jokowi Mania dan Jokowi Mania. Selamat malam Bang Eben, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita juga sudah kehadiran ada Bang Ansi Lembang, juru bicara PD Perjuangan. Bang Ansi. Selamat sore. Selamat sore Bang. Selamat petang, sudah malam Bang. ICS. ICS ya. Wah ini apakah ini merupakan simbol memang sudah semakin cair hubungan antara PDI dan juga Jokowi? Saya dengan dia dan kawan-kawan PDI CS semua. Cuma satu yang nge-CS. Jangan disebut di sini. Jangan disebut. Jangan disebut di sini. Kawan lama 98 tuh. Oh, kawan lama. Jadi ini kayak obrolan di tongkrongan kopi lah ya, kita harapannya dapat ide ya nanti di sini. Oke, sudah hadir pula bersama dengan kami ada Mbak Agung Baskoro, pengamat politik. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong cerahkan kami ya, kalau nanti keduanya ini nggak bisa dipisahin nih. Oke, kita ingin dengar dulu. Kalau kemarin kita sempat ingat bahwa Mbak Puan tadi kita sempat lihat cuplikan ya, sempat menyampaikan bahwa ini momen bulan Ramadan ini harus menetralisir segala ketegangan, jangan ada kemudian ketegangan di antara berbagai hubungan, baik itu tidak menyebut secara spesifik antara Pak Jokowi. Tapi betulkah kemudian ini yang kemudian akan dilakukan rekonsiliasi antara Pak Jokowi dan juga PDIP dalam hal ini? Bang? Ya, rekonsiliasi itu kan ketika ada persoalan yang sangat mendasar ya. Nah, Mbak Puan ini kan sosok anak ideologis yang mewariskan watak kakeknya, Bung Karno, dan juga mewarisi perilaku politik bapaknya yaitu Taufik Kemas. Nah, kita butuh sosok-sosok politisi atau negarawan yang komunikasi politiknya itu yang selalu tidak mengeskalasi persoalan politik itu menjadi tidak terkendali. Nah, hari ini
pernyataan Mbak Puan itu saya rasa sangat mewakili lah perasaan publik hari ini. Kita butuh situasi yang ada. Mewakili perasaan Pak Jokowi juga nggak? Sangat mewakili. Gitu kan Pak Jokowi kemarin juga kan menyampaikan, loh saya tidak ada masalah. Dan berkali-kali juga Pak Jokowi diskusi dengan saya, loh masalah saya apa sih? Turun sudah. Nggak ngapa-ngapain sudah. Kok masih dituduh-tuduh ya? Gitu loh. Sedangkan ya kan makanya kemarin terlontar lah apa akumulasi dari semua itu, misalnya sabar itu ada batasnya ya gitu loh. Tapi kan saya lihat itu hanya pernyataan yang sebetulnya sangat akumulatif lah, kekecewaan berkali-kali saya sudah turun, saya sudah apa, kok masih saya terus tumben loh Pak Jokowi kayak gitu. Nah itu kan sebetulnya sudah 2 kali pernyataan itu, dulu juga pernah pernyataan itu terlontarkan dan ini kedua kali pernyataan ini. Tapi kan ya tetap lagi nih kita kan mau ke depan ini semua komponen kader bangsa ini ya bisa guyup lah, karena kan itu yang harapan kita. Jangan lagi sesama elit atau para politisi ini hanya mewariskan konflik, karena hancurnya sebuah negara. Kenapa? Ada persoalan ego gitu yang akhirnya diwariskan ke pengikut-pengikutnya. Siapa yang Dan ego, itu Bang? ya nggak tahu lah, saya nggak mau menyebut itu. Tapi apa yang disampaikan Mbak Puan ini saya rasa mewakili perasaan kita semua lah ya. Termasuk Ayo Pak kita Jokowi. guyup. Ya termasuk Pak Jokowi. Oke, sempat gitu. kemarin titip salam juga kalau nggak salah buat Bu Iya, Mega buat ke Bu Mbak Puan. Mega. Benar nggak sih? Iya Ini dong. sudah disampaikan belum salamnya Bang Ansy? Ya, saya akan membuka dengan menyampaikan bahwa a picture cannot describe the meaning of it all. Oke. Artinya bahwa satu gambar yang kita lihat itu tidak bisa menerangkan seluruh peristiwa yang terjadi. Karena itu kita perlu mendudukan dan kemudian membaca konteks pertemuan ini secara cermat sehingga menyimpulkannya itu juga tepat dan akurat. Oke, kalau versinya Bang Ansy Ya, bagaimana? ini kan acara buka puasa bersama, tuan rumahnya Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem. Diundanglah Bapak Joko Widodo dan Mbak Puan dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI. Dan Mbak Puan datang dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI. Dan baik Pak Jokowi maupun Mbak Puan adalah pihak yang diundang. Artinya perjumpaan kedua tokoh ini bukan dalam konteks memang perjumpaan yang Sengaja. didesain oleh kedua tokoh tersebut, tetapi memenuhi undangannya. Dan sebagai Ketua DPR RI tentu pada saat memenuhi undangan-undangan seperti itu, Mbak Puan akan bertemu dengan banyak tokoh, termasuk dengan Pak Joko Widodo. Dan sebagai Ketua DPR RI, tentu Mbak Puan harus menunjukkan sopan santun, komunikasi politik yang baik. Dan kita tahu bahwa dalam bulan Ramadan ini memang silaturahmi antara sesama anak bangsa, tokoh bangsa, ini perlu dilakukan. Bang Ansy. Apalagi hari-hari ini kita tahu bahwa bangsa kita, negara kita tidak sederhana menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Karena itu komunikasi politik, perjumpaan politik ini perlu dilakukan. Dan saya kira ini momen ketiga dalam 1 bulan terakhir ini, Mbak Puan bertemu dengan para tokoh termasuk dengan Pak Jokowi. Oke. Sebelumnya dalam momen retret para kepala daerah di Magelang. Terus ada acara deklarasi kalau tidak salah Danantara. Dan ini adalah momen buka puasa Oke. bersama Kalau yang diinisiasi oleh Pak Surya Paloh dan Partai Kalau Nasdem. begitu Bang Ansy, kalau boleh saya simpulkan dari pernyataan Anda, ya Mbak Puan kan Ketua DPR yang diundang di sana. Memang sebagai Ketua DPR harus menyatakan sikap politiknya yang kemudian secara sopan dan lain-lain. Jadi basa-basi kemarin mau ngajak baikan sama Pak Jokowi. Oh tidak, Mbak Puan selalu menyampaikan komunikasi itu secara positif dan juga secara konstruktif ya. Tentu kalau bicara dalam konteks Pak Joko Widodo, relasinya dengan PDI Perjuangan, saya kira kan sudah selesai dalam konteks dulu Pak Jokowi pernah berada dalam rumah PDI Perjuangan setidaknya 23 tahun lebih ya, mulai dari Solo, Jakarta, bahkan 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kemudian hari ini Pak Joko Widodo tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan dan sudah berada di luar posisi itu. Dan Mbak Puan dalam berkomunikasi dengan siapapun selalu luas, selalu ramah, dan ya bicara pada level kepentingan bangsa dan negara. Kira-kira seperti Kenapa itu. ketawa-tawa Bang Noel? Ya, tahu lah, karena kita senang. Tokoh bangsa ini coba punya niat baik lah ya dalam mengurangi eskalasi yang tidak begitu enak lah ya di mata publik dan di pikiran publik. Dan kita tidak mau ini terus terjadi karena kan kita punya PR besar dalam menghadapi tantangan bangsa ini ke depan, yaitu apa? Ada perasaan perang global, belum lagi kita lihat ke depan nanti ada narasi besar soal 2045 Indonesia menjadi bangsa unggul ya. Nah kalau kita terjebak dengan konflik, kapan majunya bangsa ini? Makanya Pak Prabowo dengan sikap kenegarawanan, ayo semua kita sama-sama yuk bangun bangsa ini. Kalau ada kritik jangan tidak. Toh
mau di luar atau di dalam kan sama baiknya. Jadi sikap negarawan Pak Prabowo itu ya tercermin dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Puan ya. Dan saya yakin sekali Bu Ketum, Bu Megawati punya sejarah yang begitu panjang dalam proses politik. Beliau juga besar dari proses demokrasi yang gelap ya, yang gelap sekali kemudian menjadi demokrasi yang hari ini cukup terang. Jadi kita sedang melawan narasi Indonesia gelap karena kita yakin Indonesia masih terang. Bersama kalau gitu kemudian sahabat saya Ansi Lema. kalau di tingkat mereka sih kan udah mana-mana aja ya Mas Agung. Gini sederhana, gini. Jokowi itu selalu identik dengan apa? Kemeja putih. Lihat. Sahabat saya ini pakai kemeja putih. Mbak Puan pakai baju putih. Ini bentuk rekonsiliasi, termanifestasi. Apakah ini beneran rekonsiliasi? Kalau putih itu kan memang moncong putih. Selalu bicara kebenaran. Biasanya kalau PDI ya kan, warna-warna merah. Eva Jayate, kebenaran akan kawan-kawan saya menemukan jalannya pada waktunya. Kenapa putih sekarang? Loh, moncong putih kan ada moncong putih. Kan moncong yang putih, kemeja kan enggak. Pak Jokowi yang merah. Kemeja ini memang. Tolong cerahkan kami Mas Agung ngomong. Anda melihatnya ini memang karena di tingkat Mbak Puan dan juga Pak Jokowi memang tidak ada isu, ataukah ini memang juga Mbak Puan representasi dari sosok Ketua Umum PD Perjuangan, Bu Mega? Iya, jadi ketika Mbak Puan kemarin hadir sebenarnya bisa juga nggak hadir. Tapi kan Bang Ansi Lema tadi menjelaskan bahwa Mbak Puan punya misi untuk merajut komunikasi ke elit-elit di eksternal partai. Nah, saya melihat memang wajah Mbak Puan ini menegaskan dua peran PDIP yang terus diorkestrasi sebagai mitra kritis dan mitra strategis. Mitra kritisnya ya DPP, yang kita lihat bersama Ibu Ketum, Pak Hasto, dan teman-teman lain. Tapi wajah strategis, wajah ramah, wajah kompromis itu ada Mbak Puan. Wajah DPR ya, yang bisa merajut komunikasi, membuat jembatan politik, sehingga kohesi sosial politik kita kondusif. Dan yang menarik dari Mbak Puan ini, dia memposting ulang dalam beberapa momen di akun sosial media. Dan buat Gen Z, milenial, kalau memang kegiatan itu berkesan, kita akan ngepost itu. Minimal di story, Bang. Tapi ini di feed. Derajatnya lebih tinggi dari story. Kalau buat milenial dan Gen Z nih ya, berarti wow banget. Yang kemarin dia datang bersama Pak Jokowi, Bang Surya, seperti itu. Jadi saya melihat peristiwa kemarin bukan hal yang biasa. Karena, tapi kan tadi Bang Ansi juga sampaikan, sebuah gambar tuh tidak bisa menceritakan keseluruhannya. Jadi masih ada yang terpendam, kayaknya apa tapi itu kalau ya? dibandingkan dengan komunikasi politik yang sebelumnya dilakukan oleh Pak Hasto dan teman-teman ketika Pak Hasto ditahan, itu kan sangat kenceng gitu, sangat ngegas. Nah, Mbak Puan ini ngerem, meredam, menyejukkan. Supaya apa? Wajah PDIP itu nggak tunggal, nggak dilihat hanya nyerang aja, tapi juga wajah-wajah yang merangkul, mengakomodasi segala ya perbedaan dinamika politik, karena itu hal biasa. Dan saya mengapresiasi Mbak Puan sangat dewasa, matang, dan ya saya melihat kalau PDIP bisa mengorkestrasi ini terus dengan dua peran strategis tadi, ya PDIP tetap berada dalam orbit strategis kekuasaan. Walaupun nanti misalkan jelang 2029 wajahnya tunggal ya, karena ingin meraih suara laten basisnya supaya nggak kemana-mana, oposisi lagi 2028. Puan Maharani sendiri kita ketahui bersama sebagai Ketua DPR RI yang juga ia menjabat jauh sebelum Pak Prabowo, yaitu ketika di era Pak Jokowi ia pun menjadi pimpinan teras di DPR RI tersebut, sehingga hubungan harmonis antara Jokowi dan juga Puan Maharani itu terlihat nampak. Tidak hanya sebagai sesama kader partai politik, bahkan mereka sebagai bagian dari elemen pejabat yang ada di negeri ini tentu menunjukkan kenegarawanan mereka yang semakin hari semakin harmonis. Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI, Pak Jokowi sebagai Presiden, sehingga itu sinergisitas keduanya terlihat begitu mesra di ruang-ruang publik. Nah guys, kita tentu juga akan melihat apakah kemudian benar di PDIP tersebut terjadi dua gerbong kelompok yang sebenarnya memiliki kepentingan masing-masing. Hasto dengan gerbongnya, Puan dengan gerbongnya. Lantas seperti apa posisi Megawati sebagai Ketua Umum? Apakah kemudian ia justru lebih cenderung melihat dan juga akrab dengan sang sekjen yang hari ini sudah ditangkap oleh KPK, yang kita tahu bersama Hasto adalah pelaku tindakan suap, di mana Megawati begitu memberikan pembelaannya yang begitu tinggi kepada Hasto, atau dia harus kemudian ikut bersama-sama dengan gerbong Puan Maharani sang putri? Ini tentu menjadi tanda tanya besar. Bagi Megawati, Hasto dan juga Puan Maharani adalah dua tokoh sentral penting untuk pertumbuhan organisasi. Sehingga itu Megawati akan melihat jauh lebih objektif kepada siapakah kemudian dia akan berpihak.
Atau jangan-jangan ini juga adalah skenario yang dimainkan oleh Megawati agar Puan memiliki lakon yang jauh lebih harmonis dengan pemerintah, terutama dengan Pak Jokowi, dan juga Hasto dengan peran antagonisnya untuk yang kemudian akhirnya membuat organisasi ini bisa seimbang di depan atau di hadapan mata pemerintah Republik Indonesia. Guys, apapun skema yang dimainkan oleh Megawati, intinya terlihat jelas bahwa Megawati belakangan cenderung memberikan dukungan kepada Hasto. Jauh sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan oleh KPK, Megawati begitu menggebu-gebu ketika kemudian memberikan pembelaannya terhadap Hasto dan memberikan kritik terhadap jalannya pemerintah, bahkan terutama dalam konteks penegakan hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, sehingga itu menurut saya ini sesuatu yang menarik. Sebab justru Puan sang putri tidak menunjukkan sikap yang bergesekan dengan kelompok yang hari ini tidak mesra dengan PDIP. Puan Maharani dengan kesantunannya, dengan kesantaiannya, justru dia tunjukkan bahwa dia bisa mesra dengan Prabowo, terutama dengan Joko Widodo. Nah, dari sini akhirnya kita bisa melihat bahwa Puan adalah seorang politisi ulung, perempuan yang kuat, dan dia mampu menunjukkan sikap menjadi pribadi yang bisa berhadapan dengan siapapun tanpa kemudian terjebak pada konflik-konflik yang tak berkesudahan. Aku pikir kita harus apresiasi ya sikap yang dilakukan oleh Puan Maharani. Ade Armando sendiri menganggap bahwa kebijaksanaan yang dilakoni oleh Puan Maharani, meski mungkin motifnya adalah politik dan juga hal-hal yang sifatnya transaksional atau pragmatis, tetap saja Puan menunjukkan sikap menjadi pejabat yang perlu diapresiasi. Melihat fenomena Puan Maharani yang begitu menunjukkan sikap egaliter, sikap yang terbuka, sikap yang santun terhadap Jokowi yang notabene-nya hari ini menjadi musuh besar bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka kita akan melihat apakah jangan-jangan kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terjadi revolusi besar-besaran. Kankah Megawati akan tetap menjadi ketua umum atau jangan-jangan akan digantikan oleh Mbak Puan? Nah, fenomena ini akan menjadi harapan besar bagi bangsa kita untuk melihat elit politik agar senantiasa mesra, romantis, dan rukun, ketimbang kemudian kita disajikan dengan informasi dan juga pemberitaan terkait konflik-konflik yang terjadi antara para elit. Apalagi ini kemudian mengaitkan kepada orang yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, Sang Joko Widodo. Nah guys, untuk itu coba kita telusuri lebih jauh sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi seorang Puan Maharani sehingga ia begitu mesra dengan Joko Widodo. Setidaknya ada dua hal penting yang kemudian harus kita baca secara objektif. Mengapa kemudian Puan Maharani lebih cenderung untuk menjadi pribadi yang bermain soft, bermain tenang, bermain santuy, dan juga bisa terbuka dengan Pak Jokowi. Pertama, tentu Mbak Puan adalah Ketua DPR RI. Dia harus lebih memberikan potret kebaikan di ruang publik, memberikan contoh pelajaran politik yang baik kepada publik kita. Sebab jabatan yang ia emban itu justru memiliki etika politik yang harus dia hormati, sehingga dia tidak bisa ugal-ugalan seperti yang kita ketahui Hasto, Guntur Romli, ya kan? Sehingga itu dia juga lebih mengakomodir kelompok-kelompok yang bahkan bermusuhan dengan PDIP itu sendiri. Yang kedua, ini dua hal yang kedua ini menurutku sangat menarik. Puan Maharani diisukan memiliki kerabat yang memiliki kasus korupsi. Ini juga perlu kita evaluasi. Kita harus cari tahu, dugaan ini perlu kita telusuri. Namun informasi ini bukan informasi kaleng-kaleng. Bahkan di Google saja Anda bisa mengetahui betapa Puan Maharani ia lebih cenderung main tenang karena ia khawatir ada salah seorang kerabatnya yang bakal ditahan oleh KPK atau penegak hukum oleh karena adanya kasus korupsi. Hal ini tidak bisa kita benarkan sebelum ada data yang benar, melainkan kita patut menduga karena memang sempat menjadi isu yang santer di ruang dunia maya. Dua hal ini yang kemudian membuat seorang Puan Maharani lebih cenderung mengakrabkan diri dengan pihak manapun, terutama Prabowo dan juga Joko Widodo.
Berapa aja Mbak Puan? Ya, ini kita kan lama tidak bertemu, baik dengan Ibu Puan Maharani, dengan Bapak Surya Paloh. Jadi ya ini berbuka puasa sambil silaturahmi, berbicara, semua dibicarakan, terutama makanan yang disajikan. Kalau obrolannya tadi apakah juga menyangkut soal hubungan dengan PDIP, Pak? Dengan Mbak Puan tadi ngobrolin soal hubungan dengan PDIP belakangan ini, Pak. Hubungan dengan PDI Perjuangan baik-baik saja. Apakah Pak Jokowi akan melanjutkan pertemuan dengan Ibu Megawati? Ini kan sudah bertemu dengan Ibu Puan. Apakah Pak Jokowi akan melanjutkan pertemuan lanjutan dengan Ibu Megawati sebagai bentuk rekonsiliasi dengan PDIP setelah bertemu dengan Ibu Puan setelah ini? Bilang hubungannya hangat, Pak, antara Pak Jokowi dengan PDIP. Hubungannya memang hangat, betul. Memang hangat. Dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya akan bakal pertemuan dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Mas Surya Paloh tadi sengaja duduk di tengah-tengah antara Pak Jokowi dengan Ibu Puan, ada maksud tertentu nggak? Kira-kira untuk menengahi, karena kan di publik ada gambaran Pak Jokowi dengan Ibu Puan tidak baik-baik saja, dengan PDIP khususnya. Ya, bagaimanapun juga saya pikir adalah suatu kebutuhan bagi kita semuanya, bagi bangsa ini, untuk melihat para tokoh-tokoh bangsa bisa mempergunakan lifespan yang masih dimiliki, sisa perjalanan hidup yang masih ada, energi yang masih ada, untuk bisa memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya bagi kepentingan bangsa. Itu mengalahkan permasalahan-permasalahan subjektivitas, perbedaan-perbedaan baik yang sekecil maupun sebesar apapun. Itu harapan bagi kita semuanya. Dan itulah merupakan, saya pikir, tugas kita bersama. Saya kebetulan mengenal baik kedua tokoh kita yang kebetulan hadir pada hari ini. Berulang kali saya katakan Puan saya anggap sebagai ponakan saya dalam referensi perjalanan panjang yang pernah kita lalui bersama. Pak Jokowi sama aja. Beliau memang jelas didukung dari tempat ini sebagai calon presiden dan menjadi presiden 10 tahun. Kalian juga bisa memahami ada dinamika perjalanan di antara Pak Jokowi bersama dengan Nasdem, bersama dengan saya. Ada dialektika, ada dinamika, ada kesalahpahaman, atau ada hal-hal prinsip yang barangkali belum ditemukan. Tapi sekali lagi, begitu kita melihat ada kepentingan yang lebih absolut di atas segala kepentingan yang kita miliki, yaitu kepentingan bangsa. Rakyat itu senang ya kalau melihat pemimpinnya itu rukun, kompak, dan harmonis. Senang, rakyat itu senang. Coba ditanyakan aja ke bawah. Guys, kalau menurut kalian pandangan ini keliru, silahkan tulis di kolom komentar. Yang jelas, kita patut mengapresiasi keberanian Puan yang senantiasa terbuka terhadap Pak Jokowi, apalagi memang dalam catatan sejarah, Puan Maharani bersama Jokowi adalah dua partner yang selalu seiring sejalan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bil, Offside.